Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, tapi kali ini tidak biasa. Biasanya dalam Keep Talking, saya bicara sendiri. Jika ada sesuatu yang ingin saya nyatakan atau saya sikapi. Di kesempatan yang lain, kita bertemu dalam Keep in Touch, Kang Eep in Touch. Di situ ada satu orang tamu, dan dialog terjadi sesuai dengan topik yang memang ingin kami bicarakan berdua. Kali ini saya berempat, dan rencana untuk hadir berempat dalam satu obrolan sebetulnya sudah sangat lama dirancang. Saya merancangnya berdua dengan seorang kawan yang saya sudah kenal namanya, tapi yang bersangkutan belum kenal saya dulu dari tahun 1987. Namanya Rocky Gerung. Jadi dengan ini ngibul yang bermutu. Jadi dengan Rocky Gerung saya sudah merancang lama ini, lalu kemudian kami namai Keep Rocking. Kang Eep, Rocky Gerung Talking. Tapi bukan berarti bahwa tamu yang diundang hanya mendengarkan kami bicara. Sebetulnya itu hanya untuk mewakili bahwa ketika dua orang bicara menjadi berempat, maka pembicaraan bisa saja ngalor ngidul. Tapi dengan nama Keep Rocking, mudah-mudahan kita tetap relevan dan mendalam. Jadi bersama saya ada Rocky Gerung tentu. Oke, terima kasih. Akhirnya dieksekusi juga. Apa namanya? From talking to fighting. Oh, Bridging by rocking. Oke, jadi Rocking itu nih, rocking. ya, jadi mestinya dari awal ide ini kita wujudkan, tetapi waktu kita hitung siapa nanti yang bisa mengisi sudut-sudut talking, siapa yang bisa rocking dan siapa yang akan fighting. Jadi ini langkah kedua itu dari keep talking, keep rocking, lalu keep fighting. Nah itu, keep fighting itu ya kira-kira 2028 lah kita mulai. Okay. jadi ini persiapan Rock ya? Jadi semua ini fighters semua. Mungkin fighters, Anies fighters, udah. Ya. Lengkap. Dan bersama kita ada Anies Rashid Baswedan. Siap. Selamat datang Nis. Makasih. Terima kasih banyak sudah bisa hadir. Makasih dan ikut di awal nih. Ya. Ya, semuanya. Ini adalah episode perdana. Dan mohon diikhlaskan untuk tidak disebut Bapak di sini. Siap. Dan mohon diikhlaskan kita tidak menyebut diri kita anak abah. Itu Ya, penting. di ruangan ini jangan ada anak jangan ada. tapi kita beruntung nih Suki nih. Kita beruntung karena jadi tamu pertama. Betul. Betul. Karena pertama itu nggak ada duanya, Roh. Nggak bisa nanti satu yang ada kedua kali. Ya. ke satu nggak ada, ke satu yang kedua kali. Ya. This is it. Kecuali di makalah ya 1.1, 1.2 itu ada. Baik, Rock, mungkin enak kita bicara tentang sesuatu yang belakangan ini bukan hanya jadi peristiwa, tapi jadi fenomena. Nah, misalnya begini, ada guru yang diperkarakan karena dia mendidik dan mendisiplinkan anak didiknya, hanya gara-gara anak itu ayahnya atau ibunya atau keluarganya polisi. Tapi kemudian ternyata tidak hanya berhenti di situ. Sekolahnya melakukan perlawanan. Kalau gitu kita nggak usah terima aja anak polisi. Tapi ada juga Dan banyak orang di mana-mana mendukung itu gitu. sebaliknya ada guru yang digebukin oleh murid. Ya, Karena gurunya menegur muridnya itu main HP itu. ya. Ini fenomena yang kan pepatahnya bilang guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Sekarang yang terjadi adalah guru kencing berdiri, murid kencingin guru itu. Ya. Jadi ada pembalikan ide di situ. Tetapi kita mau bahas kenapa kultur kita akhirnya berubah begitu. Kan Ya. ini kan bukan yang diajarkan filosofi dari Ki Hajar Dewantoro atau Ya. siapa nama Ki Hajar Dewantoro. Suwardi Suryani. Ya. Ini netizen ini perlu tahu nih, itu orang yang sama itu. Kenapa dia memilih nama, mengganti nama supaya kesan ningratnya hilang tuh. Oh. Itu juga Ada juga orang ganti nama tapi niatnya lain itu. niat untuk menghilangkan keningratan. Sebaliknya ada yang namanya biasa tapi karena ingin jadi raja, Ya, raja. dia pakai seluruh peralatan raja, Ya. gimmicknya dibikin raja-rajaan, kira-kira gitu. Ya. Nama depannya Joko gitu kalau nggak salah itu. Enggak, dia mul. Oh. Jadi maksudku begini, Rob. Ya. Ada fenomena perlawanan orang kecil sekarang ini. Yap. Misalnya di pagar laut ya.
Di pagar laut itu kan perlawanannya membesar karena semua orang sekarang punya perlengkapan baru kan. Dengan media sosial semua orang banyak terlibat gitu ya. Lalu kemudian banyak lagi bisa kita daftarkan gitu. Gas 3 kilogram menurut saya adalah fenomena perlawanan orang kecil tuh. Bagaimana orang-orang kecil yang disusahkan oleh kebijakan yang keliru gitu tidak diam tapi melawan. Nah, baiknya kita mulai dari Anies nih. Dari Anies nih, Rob. Soalnya kita tahu Anies 5 tahun jadi gubernur kan? Dan dia pernah jadi orang besar tapi masih mau melawan juga tuh. Bukan begitu, bukan begitu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah selama jadi gubernur pasti perlawanan yang paling gigih datang di Jakarta itu dari orang kecil. Karena orang kecil di Jakarta itu 70% lebih. Kalau pakai data BPS dengan penghasilan per bulan 3 juta ke bawah. Itu 70% lebih. Nah, kita dengar dari Anies nih, gimana Anies menghadapi itu? Ada gak dia menangkap gejala orang kecil makin melawan? Wajarkah itu gitu? Dan seperti apa orang besar harusnya mengelola itu gitu? Well, sebetulnya gini, Kak, sebelum sampai ke situ ya, yang soal perlawanan rakyat kecil, ini kan cara merespon atas sebuah ketidakadilan. Ketika terjadi ketidakadilan, apakah itu karena institusi yang menekan sekolah, apakah karena kebijakan, apakah ini sebuah perlawanan atas ketidakadilan. Jadi kalau dari kacamata negara nih, maka nomor 1 pastikan ada keadilan. Sehingga tidak muncul perlawanan itu. Oke. Nah, jadi hulunya dulu diurus ya. Nah, ketika muncul ketidakadilan ini yang menarik nih. Kalau rakyat kecil bereaksi, mereka menggunakan metode perlawanan yang kecil-kecil, mikro, tetapi kolektif. Ya. Apa yang terjadi dengan itu? Video rekamannya ketika kasus guru itu? Oh iya. Jadi, ya. itu kan masif. PGRI bergerak, WA grup. Udah. Jadi atau fenomena gus ketika jadi masalah waktu kemarin. Betul. Nah, jadi kalau kita perhatikan sekarang ini, perlawanan itu muncul karena orang memiliki perasaan simpati. Saya merasakan hal yang sama, saya bersimpati, saya menggaungkan yang sama. Coba kau pikir, apa sih yang membuat itu viral? Yang buat orang mau berbagi? Kan dibayar juga enggak bagiin itu, nyebarin kan enggak? Apa sih yang muncul? Saya ingin perasaan yang saya sedang rasakan ini dirasakan juga sama orang lain yang saya kirimin. App nih, kalau kita terima sesuatu, saya mau kirim ke siapa? Kirim ke Rocky, kirim ke App, atau kirim ke Sukidi? Oke? Saya akan ngirim sesuai dengan yang orang yang kira-kira nyambung dengan perasaan saya nih. Saya nggak akan kirim kepada orang yang kira-kira nggak nyambung. Nah, peristiwa-peristiwa seperti ini itu peristiwa yang ketika dikirim kemana-mana itu nyambung semua orang. Jadi kemudian menjadi simpati kolektif. Nah, waktu kita di Jakarta, saya pernah melihat situasi yang terjadi justru ketika kami masuk pada saat masyarakat di bawah itu tegang dengan soal penggusuran. Pada saat itu. Jadi ketika kita mulai itu justru mulai dengan memanusiakan. Jadi situasinya agak berbalik deh. Kalau kita hadapin dulu. Ketika yang kecil dapat perhatian, maka yang tengah dan yang besar akan lebih rileks. Tapi kalau yang dapat perhatian itu yang tengah dan yang atas, yang kecil nggak diperhatikan, ini utilitarian aja masuk di sini. Utilitarian masuk nih. Kalau kita ngomong yang paling kecil itu dapat perhatian, yang lain akan bisa terselesaikan. Sayangnya, akhirnya yang kita lihat fenomenanya, justru seringkali yang paling bawah ini yang paling nggak dapat perhatian. Ya, seperti tata niaga gas LPG 3 kg yang dikorbankan kan jejaring tata niaga paling bawah, yang keuntungannya itu paling kecil, yang sebetulnya mereka yang langsung mendekatkan gas LPG ke rumah-rumah, ke setiap orang itu rumah tangga. Dan jangan lupa, setiap kali kita bikin sesuatu itu apa kebijakan apapun ya, misalnya gini, kita putuskan untuk membangun jalan tol misalnya. Jalan tol dibangun, bagus, jalan tol itu dibangun Jakarta sampai Surabaya misalnya tol. Yang harus kita ingat bukan hanya siapa yang dapat keuntungan dari jalan tol itu dibangun. Yang negara harus pikirkan lah siapa yang dirugikan dari jalan tol itu dibangun. Jadi
bukan hanya entry strategi. Entry strategi itu kan kita bikin jalan tol, gimana caranya orang bisa menggunakan dengan baik, biayanya berapa. Tapi harus ada exit strategi. Untuk siapa? Untuk mereka yang akan kehilangan kehidupan gara-gara jalan tol. Nih, seluruh warung Pantura, seluruh bengkel Pantura, seluruh hotel Pantura, seluruh UMKM Pantura, itu mereka akan kehilangan. Nah, yang namanya policy makers itu nggak boleh hanya mikirin tentang ini yang baru ini penting sebentar, yang lama ini harus ada exit. Nah, jadi ketika kita bikin kebijakan misalnya, oke, gas yang akan kita lakukan ABCD, ingat, ini akan ada losing party, akan ada pihak yang kehilangan. Nah, yang kehilangan ini harus ada exit strategi. Apalagi regulasinya dibuat tanpa mitigasi. Konyol emang. Dan kan mesti kita hitung sesuatu yang direncanakan secara massal, pasti di dalamnya akan ada kekacauan itu. Mestinya dari awal kekacauan itu dulu yang dibayangkan. Itu sama seperti waktu Perang Dunia Kedua, Amerika berhitung ini kalau Eisenhower Plan dibikin itu Eropa pasti hancur. Karena itu disiapkan dulu Marshall Plan-nya. Kan begitu kan. Jadi pasti akan ada rekonstruksi itu. Tapi saya akan balik nanti situ. Saya mau gali dulu. Kan kita lihat bahwa potensi kemarahan publik itu ada tuh. Kan kita mesti lembagakan itu supaya dia jadi energi untuk menghasilkan perubahan. Nah, kalau misalnya kita anggap bahwa ya Indonesia udah masuk pada semacam tahap kemarahan kelas itu tak bisa tercegah lagi tuh. Jadi gimana kalau kemarahan kelas itu yang bawa ini kemudian disiram oleh bensin etnisitas, bensin rasis, bensin agama, kan itu yang ingin kita hindari, bahwa antagonisme itu akan berlanjut pasti itu. Tapi kita mau lihat prediksi kira-kira pengalaman Anies itu kan ketika Anies bukan berkuasa tapi memerintah Jakarta, kan yang berkuasa yang lain pada waktu itu. Dia berupaya untuk bisa panjang itu bahasa. Ya. Anies berupaya untuk melihat potensi yang disebut rakyat ini bagaimana diselesaikan tuh, diajak diskusi atau, tetapi mesti ada rencana mitigasi. Sekarang kita lihat misalnya tadi betul Anies tuh, keresahan ada di mana-mana tuh, sepanjang Pulau Jawa ini bakal dipenuhi oleh poster Adili Jokowi. Itu unpredictable, tapi juga dia mesti kita anggap sebagai sesuatu yang normal tuh. Dalam keadaan tadi kan, dalam keadaan disparitas ide, orang akhirnya anggap oke, maksimalkan aja idenya kalau begitu. Apa sih itu pagar bambu tuh apa sih itu topinya si Bahlil itu, gas itu kan. Lalu orang berpikir bahwa ya naikin aja isunya tuh, yaitu Adili Jokowi. Jadi sebetulnya psikologi itu kan dicicil akhirnya kan. Begitu outletnya terbuka, orang klaim yang maksimal gitu. Itu, dan ide itu yang saya kira nanti minggu depan akan ditulis di Tempo oleh itu meluas sampai universitas kan. Universitas yang fungsinya itu menggali pikiran, dia lebih suka menggali tambang itu, menggali akbar kan. Jadi saya gali sedikit ya. Kan masyarakat kita, mayoritas masyarakat Jawa terutama, ada semacam filosofi bahwa orang Jawa itu nerimo tuh. Tapi jarak antara nerimo dan ngamuk itu bisa hanya karena kenaikan BBM itu, hanya karena satu pom bensin dibakar, hanya karena meledaknya gas melon itu. Jadi kita mau lihat misalnya tadi daya tahan kebudayaan kita, kalau pada akhirnya nerimo itu berubah jadi ngamuk itu kan, emak gitu kan. Dalam bahasa Inggris itu perilaku orang Melayu yang tanpa asal usul tiba-tiba udah berkelahi di mana-mana. Nah, kita mau lihat bagian itu dulu tuh, apa betul atau bukan apa betul, bagaimana supaya jadi betul bahwa nerimo itu harus menjadi ngamuk gitu. Gini, kalau boleh saya terusin dikit ya. Gini, ini kalau itu ada fasenya barangkali. Ada fasenya. Jangan terlalu lama fasenya. Ada fasenya. Jadi Rocky menjadi Rocky, nggak sabaran dia ingin segera yang fase ngamuknya. Jadi kan ini kita sama-sama pakai bahasa Jawa nih, terima ing pandem. Wah, persis. Terima ing pandem, menerima. Nah, tapi kalau nih misalnya nih kakinya Sukidi diinjak sama Rocky. Diinjak. Sukidi pertama kali,
Waduh, diinjak sama Rocky ini. Sengaja apa tidak? Orang ini Kira-kira. udah tenar, ya kan? Iya, iya, iya. Masa saya mau protes? Iya, Orangnya iya. dipuji semua orang. Masa saya mau protes? Fansnya banyak. Fansnya banyak. Iya, Saya iya. terima aja dah. Saya nerima aja nih, diinjak. Itu Tapi nerimo yang diinjak lain. lagi. Oke. Diinjak lagi. Oke. Ngalahnya itu fase ngalah itu. Ya, Ya udah saya terima ini ngalah. Ya. Udah diinjak. Terus akhirnya, Mas, mohon maaf Mas, kaki saya diinjak. Oke. Oh sorry, Sugiri saya pindah. Sugiri pindah. Lagi. Rocky mendekati lagi, diinjak lagi. Jadi dari ngalah, dia geser jadi ngalih. Udah geser, Ngamuk. masih diinjak lagi. Baru ketiga tuh ngamuk, Pak. Ini sama dengan bukunya Jadi ngalah, ngalih, ngamuk. Kalau menurut Mulyono itu ada 4. Kalau menurut Mulyono. Jadi setelah ngalah, ngalih masih ada 1 sebelum ngobong atau ngamuk. Apa tuh? Ngomong. Jadi kalau ngalah itu katanya ya seolah tidak terjadi apa-apa. Oke. Kalau ngalih dia lebih baik tidak ketemu orang itu, tidak berurusan dengan dia gitu. Kalau ngomong dia ekspresikan, itu udah tingkat ketiga. Ya kalau bisa ngomong. Terakhir baru dia ngobong atau ngamuk. Gitu. Ya. Ini serius ini kita mau lihat tadi sequences itu tuh dalam satu timeline ekonomi politik ya kan. Dalam timeline ekonomi politik dihubungkan dengan perubahan global segala macam itu. Lalu kita mulai melihat bahwa ada antropologi pada bangsa ini untuk tadi mendem dulu lalu berantakan tuh. Dulu ada buku ditulis oleh Albert Camus untuk memperlihatkan bagaimana emosi tumbuh dan menghasilkan revolusi itu. Dulu bukunya begini, judul bukunya Resistance, Rebellion, and Death itu. Bertahan, memberontak dan akhirnya mati gitu. Jadi kira-kira di dalam psikologi manusia itu ada batas ketika orang merasa lu kelewatan deh, keterlaluan lu. Tetapi dalam demokrasi ini disalurkan lewat institusionalisasi kan. Nah sekarang nggak ada orang yang percaya pada pelembagaan kemarahan. Nah ini masalahnya nih. Ini ada satu ini juga literatur yang dekat dengan kita itu. Dulu Romo Mangunwijaya pernah nulis khusus di Prisma antara lain tentang kelompok marginal, Oke. kelompok terpinggirkan. Jadi menurut Romo Mangun itu memang prosesnya itu ada tahapan. Seperti misalnya yang pertama, ketika mereka pun sudah mulai melawan, tahapan pertama itu akan menjadi semacam guyonan, humor, jokes. Ya. Satire. Jadi kata Romo Mangun, semakin tidak adil, semakin mengikat, mengkekang satu sistem, itu akan melahirkan humor yang berkembang biak luar biasa. Karena orang-orang kecil yang terpinggirkan, yang dikalahkan terus-menerus, itu akhirnya pertama dalam tahap awal akan melawan dengan itu. Karena itu kita kan masih ingat ketika James Scott. ya kalau teori besarnya James Scott. Kita masih ingat kan ketika Uni Soviet jatuh itu. Maka buku pertama yang menyebar di seluruh dunia adalah mati ketawa cara Rusia itu. Kita baru tahu bahwa ternyata sepanjang sejarah komunisme yang sangat ketat itu, humor, jokes itu berkembang luar biasa gitu. Yang sampai sekarang itu menurut saya belum ada yang lawan tuh hasanahnya tuh. Sudah ada. Tuh, saya masih mahasiswa itu pergi ke Jogja cari. Itu udah lama banget tuh. Kalau dia lama banget tuh, cari Romo Mangun. Karena disebut Romo Mangun. Iya. Saya ingin undang Romo Mangun itu untuk menerangkan keadaan Orde Baru dari sudut pandang kekurangan ide. Oke. Romo itu di asrama itu apa yang bisa kita perbaiki itu? Dia bilang begini nih, hanya ide, kira-kira kalimatnya begini, hanya ide yang utuh yang mampu untuk mengikat kita. Lalu dia akhirnya di pidato tuh, saya undang dia ke Jakarta, dia pidato tentang pikiran-pikiran awal Republik. Dia mengambil posisi sebagai seorang Syahriris itu. Betul. Jadi kelihatannya social democracy itu ada di kepala Romo Makris dan dia Romo Mangun, ya sama aja lah Romo Makris juga. Sama-sama Romo. Jadi kelihatannya pada waktu itu Romo Mangun mendeteksi bahwa Indonesia kelebihan pertumbuhan ekonomi yang tidak bertumbuh adalah ide itu. Nah mulai dari situ saya membaca bahwa mereka tadi yang mengerti tadi keadaan keresahan di bawah itu lalu dikanalisasi lewat Kali Code kan, politik Kali Code itu, tetapi di kepalanya tetap ide itu harus
harus ada ide utuh untuk menuntun negeri ini nih. Gitu. Nih coba yang Terus ini kan ide utuh menuntun republik. Ya. Tadi Sugini cerita tentang gagasan-gagasan awal ketika republik ini didirikan. Nah, ketika berada di kampus atau di dalam percakapan intelektual, maka gagasan itu akan meluncur dan dibahas sebagai gagasan. Ketika masuk ke dalam wilayah politik, maka gagasan yang muncul itu akan diassess dalam bentuk jadi policy tidak, jadi perilaku tidak, ya. Jadi ketika kita mengatakan kita akan melakukan pembersihan atas korupsi sebagai gagasan, itu bagus. Tapi begitu wilayah politik, maka muncul nggak jadi policy ini. Ya. Yang kedua, itu tercermin tidak di dalam perilaku. Nah, yang menarik ketika awal republik ini, kira-kira mereka-mereka yang memiliki gagasan tentang Indonesia, gagasannya bersenyawa dengan dirinya. Bersenyawa itu artinya apa? Artinya ide itu nempel. Jadi dia bagian dari dirinya. Apa yang dikatakan pada saat sidang dan kemudian 1, 2, 3, 4 tahun kemudian itu masih diulang terus. Rock, kalau orang ngomong sekali, abis itu nggak diulang-ulang lagi. Nggak kira-kira ngomong rock, mul gitu. Mul. Bukan, kan gini nih artinya. Artinya dikasih teks nih, kayak dikasih teks suruh pidato nih, dibaca kan itu. Nah dibaca itu bagus-bagus semua. Terus teksnya ditaruh, abis itu diwawancara, keluar lagi nggak teks itu? Kalau tidak keluar berarti itu tidak bersenyawa dengan dirinya. Yang keluarnya kira-kira begini, sudah tapi belum. Iya, kan indikasi senyawa apa tidak itu waktu nggak dikasih Ini teks. aneh ngoceh beginian. Sebentar, terusin dulu. Bentar. Sabar. Jadi saya melihat gagasan itu setuju, Rock. Gagasan ini penting sekali. Ya. Dan gagasan itu harus bersenyawa dengan orangnya supaya dia muncul dalam insting pengambilan keputusan. Kalau gagasan itu tidak bersenyawa, dihadapkan dengan sebuah fenomena harus ambil keputusan, dia nggak muncul itu. Jadi misalnya gini, prinsip saya Apalagi kalau laptopnya belum di-charge. iya, loh, kita akan ketemu dengan segala macam situasi kok kalau di situasi pengambilan keputusan itu. Nah, tapi kalau misalnya nih bicara keadaan sosial itu menjadi pegangan utama. Ketemu fenomena apapun, dia akan gunakan ini tuh sebagai alat tuh. Kalau yang muncul pragmatisme, apalagi oportunisme, maka ya itu akan muncul. Kalau yang saya perhatikan saat ini, kalau saat ini beberapa dekade ini, beberapa Saat ini nggak apa-apa. ya, sampai sekarang gitu maksud saya, bukan cuma sekarang aja. Jadi gagasannya itu, Ya. kalau bicara satu value, ya, itu values. Yang satu lagi itu adalah cost benefit sebagai kuadran. Oke. Yang satu adalah cost benefit. Cost benefit artinya kan untung rugi ya. Cost benefit and value. Values itu kan Sumbu X-nya value, sumbu E-nya cost benefit. Oke. ketika sumbu values itu nggak ada dalam gagasan, maka setiap ketemu dilema dia akan melihat untung rugi. Oke. Tapi kalau ada sumbu values, ketika ketemu dilema, maka dia pertimbangkan 4 faktor nih. Values, Jadi misalnya menghadapi ketidakadilan, persoalan hilangnya satu sumbu ya. ya. Nah, yang saya khawatirkan selama beberapa waktu ini kita hanya di Republik ini fokus pada cost benefit, Cost good benefit. and bad, bukan right and wrong aja, bukan values. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian ada ketika dikerjakan lewat waktu, rentang waktu, muncul inkonsistensi. Karena yang menjaga konsistensi itu sumbu yang vertikal nih, aksis yang X ini itulah yang menjaga konsistensi. Nah, yang menarik para pendiri Republik kita itu, apakah karena perjalanan intelektualnya yang hampir semuanya adalah kaum intelektual, di mana bacaan diperas menjadi penderitaan. Bayangin, bacaannya tentang kemerdekaan, bacaannya tentang kesetaraan, terus dicampur dengan perjalanan penjara, perjalanan penekanan, maka dia mengkristal menjadi sebuah idealisme yang solid. Jadi ketika kemudian masuk di fase
bang merdeka gitu kira-kira nih. Ya, ya. Mereka tuh melewati itu udah dengan pegangan yang kuat gitu. Ya. Nah, saya melihat ini harus dikembalikan. Ya. Kembalikan satu idenya. Yang kedua harus diuji bersenyawa apa tidak dengan ide itu. Kalau nggak bersenyawa, ya statement dibuat, action nggak nyambung dengan statement. Oke? Atau statement dibuat, habis itu teksnya nggak ada, Ya. nggak berulang itu Ya. statementnya. Nah. Jadi, stop sampai situ udah. sebelum Panjang. sebelum jadi kampanye kita stop. Jadi kalau kita bawa obrolan kita ini ke ranah soal kepemimpinan dalam demokrasi, itu kan memang studi-studi tentang demokrasi dan kepemimpinan di banyak tempat itu mengatakan bahwa ada 3 faktor yang harus berperan, dan itu bersamaan. Jadi gagasan atau democratic mind itu harus ada. Tidak mungkin orang bisa memimpin tanpa ada gagasan-gagasan, tanpa ada ide. Dan itu demokratis gitu. Jadi democratic mind. Yang kedua, tata laku. Sesuatu yang dia wujudkan dalam langkah, dalam apa yang dia kerjakan gitu. Jadi attitude, democratic attitude itu harus jalan. Yang ketiga yang juga kemudian bisa membuat kepemimpinan berjalan, dan ini penting, adalah democratic skills, keterampilan. Termasuk misalnya mengendalikan banyak orang yang tadinya begitu berkuasa menjadi tunduk di bawah dia. Dalam waktu yang sangat cepat dia bisa mengendalikan semua pos-pos terpenting di bawahnya dan lain-lain, itu skills. Persoalannya saya kira seringkali pemimpin-pemimpin republik ini belakangan ya, itu ketika skillsnya luar biasa gitu, gagasannya nggak ada. Dan Gimana tadi ketika yang 3 tadi coba? democratic mind, Oke. democratic attitude, democratic skill. Nah, itu 3 itu harus berkumpul dalam ada itu pemimpin. di itu. 10 tahun ini itu dipraktekkan itu. Nah. Democratic mind itu diolah oleh seorang raja. Oke. Oke. Yang kedua tadi Attitude, attitude itu diolah oleh follower. Oke. Yang ketiga itu skills, skill itu diolah oleh para buster. Itu yang terjadi. Ya, ya, ya. Lengkap ya. Lengkap Sudah ya. keduanya lengkap.